Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahu thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil mukarrabin ala habibi rabbil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Nasional TV yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pada kajian kali ini kita senantiasa berbarengan mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan harapan kajian-kajian yang kita sampaikan ini dapat menambah wawasan kita, dapat menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat akidah kita, keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan keterangan, melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Aqidatul Muslimin, sebuah kumpulan keyakinan-keyakinan yang sudah ditetapkan, ditelaah oleh Fakultas Usuluddin Al-Azhar Mesir, yang mudah-mudahan akidah-akidah yang ada ini bisa kita selaraskan dengan apa yang kita miliki. Dan harapan kami dengan penyampaian akidah yang sudah disepakati oleh ulama ini bisa menjadi barometer, bisa menjadi tolak ukur, tolak ukur akidah sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, akidah yang sejalan dengan ulama salaf apa tidak, sehingga kita bisa bedakan, kita menjadi mumayyiz, bisa bedakan mana yang hak dan mana yang batil. Selanjutnya kita baca soal yang ke-8, ya. Ma huwa a'dhamudz dzunub? Apa atau dosa yang paling besar itu apa? Gitu. A'dhamudz dzunub. Jadi dosa yang paling besar, ya. Ini apa menurut Islam? Jawab di sini dijawab, ya, a'dhamudz dzunub al-kufr. Dosa yang paling besar adalah kekufuran. Wa minal kufri asyirk. Dan bagian daripada kufur itu adalah kesyirikan. Wasyirku maknahu ibadatu ghairillah. Syirik itu adalah ibadah kepada selain Allah. Qala ta'ala hikayatan an Luqman. Allah berfirman, ceritakan tentang Luqman, ya, dalam surat Luqman itu sendiri. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Ya wahai anakku, tatkala Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat besar sekali. Luqman 13. Dalam hadis Rasulullah SAW suatu ketika ditanya, ayyudz dzunubi a'dzam? Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, qal antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Rawahul Bukhari wa ghairuh. Rasul menjawab, dosa yang paling agung, yang paling besar adalah kamu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala sementara Allah yang menciptakan kamu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, penjelasan, ya, terkait dengan soal yang nomor 8 ini mengenai dosa yang paling besar. Karena dosa ini bertingkat, ya. Tidak sama, ya, leveling, ya. Nah, di sini disebutkan urut-urutan dosa yang paling besar itu apa? Ya, ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, ditanya oleh sahabat, ditanya ayyudzunub a'zam,
Tatkala itu Rasulullah menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi dosa yang paling agung, yang paling besar adalah kekufuran. Kufur, mengingkari, ya, ingkar. Kufur dengan syirik ini berbeda. Ya. Secara umum dosa yang paling besar adalah kekufuran. Bagian daripada kekufuran itu adalah syirik. Karena kekufuran bukan hanya syirik, kan gitu. Di antaranya adalah syirik. Salah satunya adalah syirik. Akan tetapi tidak semua kekufuran itu berupa syirik. Jadi bisa macam-macam nanti. Karena ulama sepakat, ya, kekufuran ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kufur i'tiqadi. Kufur yang bersifat i'tiqad, bersifat keyakinan. Yang kedua adalah kufur fi'li. Kufur yang berupa perbuatan. Yang ketiga adalah kufur qauli. Kufur yang berupa ucapan. Sehingga kita, ya, mengetahui, ya, bahwa tidak semua kekufuran itu berupa kesyirikan. Tapi kalau yang syirik pasti kufur. Kalau kufur belum tentu syirik saja, gitu. Karena kufur ini macam-macam, termasuk di dalamnya adalah kesyirikan. Nah, di sini disebutkan, ya, penjelasannya. Kufur i'tiqadi antara lain, ya, yang berupa keyakinan adalah ka'tiqadi annallaha jism. Salah satu keyakinan yang kufur adalah meyakini bahwa Allah itu jismun, berupa materi yang berdimensi, ada panjang, ada lebar, ada kedalaman. Bisa berwujud, ada materinya, ada ukurannya, ini jismun. Ya, ada ukuran, ada bentuk, bertempat, ya, terikat di satu arah atau di berbagai arah. Ini adalah keyakinan yang merupakan memiliki implikasi terhadap kekufuran. Bisa mengarah kepada kekufuran, termasuk kekufuran. Au ruh, atau orang meyakini bahwa Allah itu berupa ruh. Au annahu jalis alal ars, atau meyakini Allah duduk di atas arsy. Au annahu sakinus sama. Ini kufur yang berikutnya adalah, yang berupa keyakinan adalah mereka yang meyakini bahwa Allah itu bersemayam di langit, bertempat di langit. Au annahu fi jiha, atau di satu arah atas maksudnya. Karena semua itu merupakan sifat-sifat makhluk yang tidak boleh disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Suci dari disifati dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Ini kufur i'tiqadi, kufur yang berupa keyakinan. Dan ini sudah merebak di medsos dan lain sebagainya. Ini sudah banyak yang beredar. Kekufuran-kekufuran seperti ini sudah muncul di mana-mana, sehingga kita harus mewaspadai, kita harus ekstra hati-hati, jangan sampai keluarga kita mendengar terus meyakini, dan ini bisa merusak keyakinan kita dan bisa menyebabkan keluar dari agama Islam tanpa kita sadari. Selanjutnya, kufur yang berikutnya adalah kufur fi'li, kufur yang berupa perbuatan. Contohnya apa? Ka'ilqa'il mushaf, kayak melempar mushaf, fil qadurat, di tempat-tempat yang kotor, tempat sampah, kita ngelempar Quran, dilempar Quran ke tempat sampah. Atau kotoran, ya, mushaf dikasih kotoran. Nah, ini
perlu kita harus ekstra hati-hati, ma'asyiral hadirin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Biasanya kita kaitannya dengan mushaf ini mungkin ada sebagian dari kita yang keliru atau mungkin terpleset dalam hal ini. Kurang begitu bisa menjaga ya adab kita terhadap Al-Quran, sehingga tanpa kita sadari ternyata kita bisa keluar gara-gara kurang pandai mensikapi Al-Quran itu dengan baik. Jadi contohnya tadi kita melempar apa? Quran ke tempat sampah. Bisa jadi lembaran ya, bukan mushaf mungkin utuh, kecil kemungkinannya. Tapi kalau berupa lembaran Al-Quran ini bahaya sekali. Contoh, lembaran-lembaran Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, mohon maaf, biasanya kita tulis undangan pengajian, undangan pernikahan, undangan hitanan dan lain sebagainya. Itu di dalamnya ada Al-Quran di situ, ada ayat-ayat Al-Quran. Sementara kita kira-kira Al-Quran ini yang ada pada undangan tadi kita letakkan di mana? Sudah tepatkah kita meletakkan undangan itu yang ada Al-Qur'annya, yang ada ayat suci Al-Qur'annya? Kadangkala kita tidak menyadari hal itu. Kita anggap itu sebagai undangan, bukan kita anggap sebagai ada bagian Al-Qur'annya di situ. Sehingga kadangkala, mohon maaf, khususnya ibu-ibu ini, ya, pemirsa yang di rumah, biasanya undangan diletakkan di meja. Setelah sudah nggak kepake, di mana tempatnya kira-kira? Undangan itu. Bisa jadi sudah ada di atas lantai, kemudian disapu. Sapu masuk ke mana? Masuk ke tempat sampah. Na'udzubillah, ini resikonya besar sekali. Hati-hati, makanya pemirsa di rumah, hendaklah kita berhati-hati, jangan sampai ayat-ayat suci Al-Quran ini berada di tempat sampah tanpa kita sadari. Ini beresiko. Resikonya berat sekali, bisa syirik, bisa kufur, bukan syirik, bukan kufur. Bisa kufur. Makanya saya melalui media ini menyampaikan, mewarning agar jenengan yang di rumah bisa ekstra hati-hati, ya. Tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Karena bukan hanya sekedar dosa, akan tetapi dosanya sudah paling tinggi, paling besar. Nah, baiklah, nanti kita akan sampaikan lebih detail lagi setelah pariwara berikut ini. Di antara tadi yang kita sudah jelaskan, kufur fi'li tadi adalah ilqaul mushaf. Dia melempar mushaf ini nggak harus berupa buku besar itu, kayak Al-Quran yang 30 juz itu tidak. Tapi bagian dari Al-Quran itu sama. Ya. Yang tertulis di biasanya undangan yang sudah sering kita sampaikan, ya. Makanya khususnya ibu-ibu yang biasa di rumah yang punya sampah berupa undangan-undangan ini, ya dikumpulkan, dibakar, ya, biar kita tidak su'ul adab, bahkan bisa menyebabkan kekufuran. Kalau itu ada istihza'nya, ada unsur melecehkan, meremehkan Al-Quran, sudah jelas Al-Quran jenengan lemparkan, jenengan taruh di tempat sampah. Ini baik jenengan sadar atau tidak sadar kena itu. Ini makanya berbahaya buat kita. Ini diantara yang harus kita ingatkan. Termasuk, mohon maaf, LKS, lembar kerja siswa. Biasanya siswa nih, putra-putri jenengan yang punya buku paket, buku pelajaran,
yang ada asma Allah, yang ada syariat, hukum syara ini beresiko. Apalagi asma Allah, ada Al-Qur'annya, ada hadis Rasulullah SAW, jenengan lempar atau mohon maaf ditimbang ya. Oh ini maneman jadi duit. Ternyata di tempat penimbangan kira-kira dielus-elus apa diinjak-injak? Yang namanya Al-Qur'an itu. Ditali terus diinjak, bisa dirusak dan lain sebagainya. Ini resikonya besar sekali. Bisa masuk ke a'zamudz dzunub. Dosa yang paling besar yaitu kekufuran. Makanya ini diantara yang harus kami sampaikan sebagai apa ya istilahnya buat warning kita agar kita lebih hati-hati gitu. Ternyata yang menurut kita remeh, menurut kita hal kecil, ternyata dampaknya lebih besar dari yang kelihatan besar. Ya contoh, kalau ini sampai menyebabkan syirik, menyebabkan kufur, berarti bisa melampaui dosa-dosa yang lainnya, yang besar-besar yang lainnya, yang menurut kita anggap itu sepele. Masuk kategori a'dzamudz dzunub. Ya. Selanjutnya kufur yang nomor 3. Pertama kufur ya, i'tiqad sudah, kufur fi'li sudah. Yang ketiga adalah kufur qauli. Qauli itu berupa ucapan. Kalladzi yasubullah, kayak orang yang mencela, mencaci Allah Subhanahu wa taala, mencaci para nabi, mencaci Islam, mencaci Al-Qur'an. Ini hati-hati lisan kita. Makanya ulama menganjurkan kepada alaika bitulis somti ya sahibal hija. Ya. Ada kata-kata bijak dari ulama ya. Hendaklah kalian memperbanyak diam. Dijaga lesannya. Ya. Wahai orang-orang yang memiliki akal, kenapa kok kita memang dianjurkan sekali untuk menjaga lidah? Khawatir terpeleset lidah kita mengucapkan kata-kata dosa, bahkan kata-kata tersebut memiliki konsekuensi kekufuran. Kayak mencela Allah, mencela Nabi, mencela Islam, yang ada unsur celaan-celaan, cacian-cacian terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ini beresiko, ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, resikonya besar sekali. Bisa menyebabkan kekufuran, ya. Kita kadang-kadang tidak nyadari ya terhadap kalimat-kalimat yang kita ucapkan, kata-kata yang kita lontarkan ini bisa menyebabkan kufur. Gitu. Nah, intinya kaidah yang bisa kita pegang ya, segala macam ucapan, ungkapan yang mengandung unsur pelecehan, unsur istihza, menghina, melecehkan, mencaci ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, mencaci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencaci kepada malaikat, mencaci kepada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, mencaci Al-Qur'an, mencaci syariat, mencaci ibadah-ibadah yang sudah jelas-jelas dianjurkan seperti sholat, zakat, puasa. Ini kalau ada kalimat-kalimat yang kita lontarkan di situ ternyata ada unsur istihza, unsur melecehkan, unsur meremehkan, ini bisa menyebabkan kekufuran. Ma'asyiral hadirin jamaahnya dirahmati oleh Allah. Bisa jadi berapa banyak dari lisan kita yang tidak sadar ucapan-ucapan tersebut karena emosi dan lain sebagainya, terlontar kata-kata cacian, terlontar kata-kata makian terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala, terhadap ibadah-ibadah yang sudah jelas-jelas qat'i ya. Ini yang sudah jelas mujma' alaih, yang sudah disepakati oleh ulama. Ini hal-hal yang harus kita waspadai, hal-hal yang harus kita ekstra hati-hati, terutama lisan kita. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang bisa menyebabkan kekufuran. Pantas ulama memberikan himbauan kepada kita, anjuran kepada kita
alaikum bitulis somti ya sahibal hijah. Ya, litaslama agar kalian selamat ya. Yaumal qiyamah, khususnya pada hari kiamat. Jadi pada hari akhir kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita pandai untuk menjaga lidah kita, lisan kita dari mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur maksiat, apalagi mengandung kekufuran. Nah, ini terinspirasi kalimat-kalimat tadi itu, kalimat bijak dari ulama ini terinspirasi dari kaulnya Rasulullah SAW. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau enggak bisa berkata-kata baik, diam. Ini anjuran Rasulullah SAW. Makanya ulama terus memberikan satu statement, alaika bitulis shamt tadi. Hendaklah kalian memperbanyak diam. Nah, terus dikhawatirkan apa? Ya terpeleset kekufuran. Terjerumus kepada hal-hal yang mengarah kepada kekufuran. Tidak kalah pentingnya lagi terpeleset ini yang sekarang lagi ngetren ya, yaitu al-fatwa bi ghairi ilm. Banyak orang terpeleset dari lidah ini. Apa? Dosa apa? Selain kesyirikan tadi, kekufuran tadi, adalah fatwa tanpa ilmu. Ini lesan yang bekerja ini. Tugasnya lesan. Berkata-kata. Berfatwa, memberikan informasi tentang hukum-hukum agama, hanya di akal-akal saja. Ada hadisnya, ada Qur'annya langsung disampaikan, diartikan menurut versinya dia. Pokoknya ada hadis, ada Qur'an, langsung mengeluarkan produk hukum. Oh, hukumnya seperti ini, hadisnya seperti ini. Sementara dia tidak membandingkan atau merujuk kepada ahlinya. Ini banyak orang yang fatwa tanpa ilmu. Baru belajar sedikit, ya, baru tahu bahasa Arab sedikit, baru tahu Quran sedikit, hadis sedikit, langsung berani berfatwa. Sementara para kiai, para ulama ini jarang kita dengar mengeluarkan statement qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarang. Paling anjuran jangan kau lakukan. Hindari perbuatan ini. Beda dengan sekarang langsung, oh ini kufur, ini syirik, ini dosa, apalagi bid'ah, enggak sunnah dan lain sebagainya. Enggak sesuai dengan hadis Rasulullah, enggak sesuai dengan Al-Qur'an. Ya Allah, padahal kita sedikit sekali pengetahuan tentang Al-Quran, sedikit sekali pengetahuan kita tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beraninya kita mengeluarkan statement, beraninya kita mengeluarkan fatwa, sementara fatwa itu tidak berlandaskan ilmu. Hanya berdasarkan kita pernah dengar sebentar, spontan, tanpa dikaji lebih dalam lagi, kemudian kita keluarkan begitu saja fatwa-fatwanya. Ini resiko-resiko tatkala kita tidak pandai menjaga lidah. Masuk kategori kufur qauli. Masuk kepada maksiat lidah. Padahal ya, hadis Rasulullah SAW banyak yang mewarning kita, mengingatkan kepada kita agar berhati-hati dalam menggunakan lisan. Ini akan kita jelaskan lebih lanjut setelah pariwara berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kita sudah jelaskan ya, kul khairan au liyasmut, katakan yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ini
statement anjuran daripada Rasulullah SAW sangat bijak sekali, sederhana sekali. Karena rawan terpeleset pertama ke dalam ucapan-ucapan kekufuran, yang kedua fatwa tanpa ilmu, juga kabair nih, termasuk dosa besar, fatwa tanpa ilmu. Sehingga kita juga harus ekstra hati-hati. Kalau memang benar-benar kita belum tahu, biasakan kita katakan la adri, atau saya tidak tahu. Ini kebanyakan dari kita, ya mohon maaf, khususnya yang sudah punya profesi, ya, penceramah, ustadz, ini masih belum terbiasa kayaknya mengatakan saya tidak tahu. Ini sangat sebenarnya bijak sekali. Sepintas kata-kata saya tidak tahu ini menunjukkan orang ini kurang penuh ilmunya, kurang banyak ilmunya, kurang banyak wawasannya. Sekilas seperti itu. Padahal kandungan atau maksud yang tersirat, yang tersimpan sangat luar biasa. Apa di situ yang tersimpan? Yang sangat kita perlukan di situ adalah amanah. Amanah dalam ilmu. Jadi ilmu yang kita peroleh benar-benar amanah, terpercaya. Tanpa campuran dari pendapat kita. Benar-benar orang yang kompeten, kita cuma menyampaikan saja pendapat ulama. Bukan kita sebagai mufassirnya, bukan kita sebagai pensarah hadisnya. Ini banyak sekarang yang fatwa tanpa ilmu. Ada hadis Rasulullah SAW, pertama hadisnya, kemudian diterjemah, kemudian ditafsiri sendiri, diakal menurut versinya dia. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang ditafsiri model seperti itu. Sekarang banyak di WA orang ustadz ini. Kalau memang benar-benar jenengan tahu, rujukannya, marjiknya udah jelas, ulama yang mengatakan, yang memahami, memang kompeten. Oh ini hadis, berarti ulama hadis komentarnya bagaimana? Ulama hadis bukan yang sekarang ya, ulama hadis yang benar-benar kayak Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai dan lain sebagainya. Jangan, mohon maaf, ini tak garis bawahi dulu, jangan Shahhahul Albani. Jadi keterangan hadis ya, biasanya sekarang ini ada apa semacam taklek ya dari yang dianggap ulama pada zaman ini gitu loh. Namanya Nasiruddin Al-Albani. Ini banyak hadis-hadis Shahhahul Albani, Dha'afahul Albani, didoifkan oleh Albani, disahihkan oleh Albani. Albani orang sekarang. Syekh Nasiruddin Al-Albani ini orang sekarang. Ya, hati-hati. Kadangkala orang itu lebih marem kalau yang mensahihkan Albani, lebih marem kalau yang mendoifkan itu Albani. Ini Syekh Nasiruddin Al-Albani mendoifkan, mensahihkan. Lah, emangnya Nasiruddin Al-Albani siapa gitu? Coba ditelusur. Kan gitu, ditelusur. Siapa dia? Ulama apa? Ulama hadis. Benar enggak ulama hadis? Coba ditelusur. Ya. Belajarnya di mana? Rehlah ilmiahnya di mana? Ya. Anggapan kelahiran di mana dia? Biografinya dibuka, dilihat. Nasiruddin Al-Albani belajarnya di siapa saja, guru-gurunya siapa saja. Terus dia menghafal hadis berapa ribu hadis. Masuk pangkatnya apa muhaddis apa al-hafidz. Lah kalau dia ternyata tidak layak mentasheh dan mentadhif, kok melakukan itu, ya enggak amanah dong. Amanah ilmiahnya di mana kan gitu. Makanya tadi saya katakan, biasakan kalau kita memang benar-benar enggak tahu, jangan sekali-kali lesan kita menyampaikan fatwa. Kalau memang kita enggak tahu, sudah, saya enggak tahu. Itu akan lebih selamat. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita kadang-kala terlalu berani, indana jur'ah. Terlalu berani kita. Ketika ditanya hukum, kita masih belum lengkap pengetahuan, langsung menyampaikan. Lebih baik kita sudah taslim. Enggak tahu. Kita belajar terus. Ya. Belajar kepada ahlinya dan kita tanya kepada ahlinya. Kalau kita memang masih belum tahu ya sudah. Kadang-kala orang yang mohon maaf tanda kutip ya, kita kumpul berlima, berenam, ngobrol-ngobrol masalah agama. Tanyanya jangan-jangan kepada teman yang sama-sama ndak tahu kan gitu. Kadang-kala kita ngobrol, mendiskusikan seakan-akan kita alim ulama yang sedang berdiskusi gitu loh. Oh ini hukumnya bagaimana, ini bagaimana. Lah kalau kita memang ada background, latar belakang kita ada, monggo. Tapi kadang-kala mohon maaf orang-orang awam berdiskusi sendiri, ini hukumnya begini, diakal-akal sendiri. Kan sudah lebih baik diam, tanya kepada ahlinya. Ahlinya itu enggak, kalau memang dia enggak tahu, tanya ke atasnya lagi. Kalau kita ketemu ustadz atau kiai yang menyatakan saya tidak tahu, itu justru ma'asyiral hadirin menunjukkan amanah. Dia tidak ceroboh dalam menyampaikan ilmu-ilmu agama. Karena ilmu-ilmu agama ini bukan sembarang ilmu. Karena ilmu agama ini bisa menginformasikan, memberikan kebaikan buat dunia kita yang lebih-lebih nanti di akhirat kita. Ya. Untuk akhirat kita ini bisa terselamatkan gara-gara kita bisa menjaga lisan kita. Rasulullah sendiri pernah bersabda ya, dalam hadis disebutkan kebanyakan ya aksaru khotoya ibni Adam min lisanihi. Kebanyakan kesalahan anak cucu Adam ini, kesalahan manusia itu gara-gara tidak pandai menjaga lisan. Makanya kita harus hati-hati, jangan mudah menyampaikan statement wabil khusus pada khususnya ya terkait dengan ilmu agama. Jangan mudah. Lebih baik dengarkan dulu, kalau memang kita bisa sampaikan. Kalau enggak diam. Atau mungkin maaf saya belum mengetahui. Sudah selesai. Itu akan aman sampean. Tidak punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita gengsi ya. Karena kita sudah mohon maaf tanda kutip mungkin sudah terkenal sehingga malu kalau dikatakan oh ini kok sudah terkenal ditanya kok enggak bisa. Padahal kata enggak bisa satu persoalan itu bukan berarti dia langsung masuk kategori anggap aja bodoh dalam tidak tahu segalanya, tidak. Justru menunjukkan amanah, menunjukkan dia terpercaya dalam menjaga ilmu agama ini. Tidak sembarangan, tidak serampangan dia menyampaikan ilmu-ilmu agama. Dan ini sudah terjadi ma'asyiral hadirin jamaah Nasional TV yang dirahmati oleh Allah. Banyak orang-orang yang ceroboh, orang-orang yang gampang sekali mengeluarkan statement, mengeluarkan hukum, perdebatan hukum yang bukan ahlinya dia debat gitu loh. Ya ulama sendiri tidak ada seperti itu. Hukum sudah tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ulama kalau kalian tidak tahu. Ya ulama ya. Nama lain ahlu dzikr adalah ulama. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ya dari penjabaran terkait dengan kufur qauli tadi. Kufur yang bersifat apa? Bersifat ucapan. Nah, Rasulullah SAW ya pernah bersabda ya bahwa ada ucapan-ucapan yang tidak dia anggap sebagai dosa, ternyata ucapan tersebut menyebabkan dia tergelincir masuk neraka jahanam, neraka tempatnya orang-orang kafir. Ini menunjukkan bahwa hadis Rasulullah SAW ya, bahwa kata-kata yang kita lontarkan, kita ucapkan, ini bisa jadi menurut kita, analisis kita biasa-biasa saja. Tidak memiliki efek konsekuensi apa-apa. Akan tetapi menurut Allah dan Rasulnya
ucapan-ucapan yang kita sampaikan ini bisa menyebabkan kita tergelincir ya ke dalam neraka jahanam, yaitu neraka tempatnya orang-orang yang kufur, yang keluar dari agama Islam, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral hadirin ya penjelasan terkait kufur ya, pembagian kufur tadi ada 3 ya. Yang pertama adalah i'tiqad, yang kedua adalah fi'li, yang ketiga adalah qauli. Ya, mudah-mudahan penjelasan ringkas ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah kehati-hatian kita. Nah, baiklah, kita akan sampaikan lebih lanjut keterangan terkait dengan akbaruz dzunub ya, a'dzamudz dzunub, dosa yang paling besar. Ini akan kita sampaikan setelah pariwara berikut ini. Tadi sudah kita dengarkan bersama ya, nasihat ulama yang terinspirasi dari hadis Rasulullah SAW ya. Alaika bitul samti ya sahibal hija litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah. Jadi hendaklah kita pandai, hendaklah kalian memperlama ya, memperpanjang yang namanya diam. Wahai orang yang memiliki akal, wahai orang yang berakal. Kenapa? Litas selama fid dunya, agar kalian di dunia selamat, wa yaumil kiamat, dan hari kiamat. Berarti di dunia gara-gara kita pandai menjaga lisan, insya Allah diselamatkan oleh Allah di dunia dan di yaumil kiamat. Termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah dosa terkait kekufuran. Terus fatwa tanpa ilmu, mungkin dosa fitnah, dari lisan banyak nanti kadzib, termasuk bohong, ghibah dan lain sebagainya. Nah, ini nasihat yang sangat luar biasa yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan pedoman agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya terkait dengan a'dzamuz dzunub ya, a'dzamuz dzunub, dosa yang paling tinggi, yang paling besar tadi dikatakan adalah dosa kufur. Yang sudah kita jelaskan tadi, kufur i'tiqad, kufur qaul, termasuk kufur yang namanya fi'li, perbuatan. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, dikatakan dosa yang paling besar ini karena dosa ini tidak berampun gitu loh. Kufur ini tidak berampun, syirik itu tidak berampun gitu. Tatkala seseorang meninggal membawa kekufuran, membawa kesyirikan. Makanya beresiko, kita harus hati-hati, jangan sampai kita menutup mata kita akhir hayat kita atau meninggal ya. Kita meninggal dalam keadaan membawa dosa yang namanya dosa kufur atau dosa syirik. Ini resiko luar biasa. Karena apa? Kita layak mendapatkan yang namanya keabadian masuk neraka. Semenjak di alam kubur sudah kena siksa azab kubur. Sampai nanti kita di yaumil qiyamah, kita juga akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu selama-lamanya gitu. Makanya ini harus kita warning, kita harus hati-hati, kita sampaikan agar kita, diri kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita bisa terselamatkan dari yang namanya dosa kufur ini tadi, dosa syirik. Ya. Karena ini pengamanan pertama gitu loh, pengamanan pertama dan utama agar kita terlepas dari yang namanya keabadian masuk neraka. Jangan sampai kita terjerumus di salah satu dari 3 tadi. Kufur, ya, i'tiqadi,
kufur qauli maupun kufur fi'li. Kalau tergelincir, terjerumus di salah satu, ini sudah kena. Enggak harus tiga-tiganya bareng, tidak, gitu loh. Ya. Ini yang jarang-jarang kita expose ya. Yang biasanya yang diterangkan adalah syirik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan kadangkala penjelasannya juga kurang tepat gitu. Padahal yang lebih penting lagi adalah dosa kekufuran tadi, itu kufur i'tiqadi. Keyakinan ini harus memang benar-benar sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh para ulama salaf khususnya. Ya, kita harus ekstra hati-hati. Kita jaga betul kekufuran dari kufur qauli, i'tiqad sama kufur fi'linya. Apabila tergelincir salah satu, kena sudah. Makanya kalau kita nggak jeli dari tiga, makanya kita harus jeli yang ini. Qauli yang seperti apa yang bisa menyebabkan kita tergelincir ke arah kekufuran. Terus fi'linya yang seperti apa? Terus i'tiqadi yang seperti apa? Yang i'tiqadi ini yang tidak kelihatan, keyakinan soalnya. Kayak orang berkeyakinan Allah duduk di atas arsy, itu termasuk gitu loh. Berkeyakinan Allah itu kayak ruh, kayak dhaw, kayak cahaya, ya. Apalagi memiliki bentuk dan lain sebagainya, ini sudah jelas-jelas ya masuk kategori kufur yang namanya i'tiqad, kufur i'tiqadi ya. Nah, oleh karena itu kaidah pentingnya yang perlu kita garis bawahi agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan barometer, kita jadikan sebagai alat ukur ya, adalah ini. Kaidahnya ya, kita bacakan ya. Setiap keyakinan, perbuatan atau perkataan ya yang mengandung pelecehan. Nah, ini harus kita garis bawahi di sini. Mengandung setiap keyakinan, perbuatan atau perkataannya mengandung pelecehan terhadap Allah, Rasulnya, malaikatnya, syiar agamanya, hukum-hukumnya, janji-janji dan ancamannya. Ini banyak janji-janji dan ancaman Allah diremehkan. Allah nanti neraka, kayak ngentengkan gitu, meremehkan neraka itu kayak apa dan lain sebagainya. Kita tidak merasa punya rasa takut. Ini kadang-kala kita tidak sadar ya. Tidak sadar ada unsur pelecehan dan meremehkan ya. Di sini disebutkan yang melecehkan, meremehkan ya. Janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah, itu semua adalah kekufuran. Maka hendaklah seseorang tersebut ya menjauhi semua itu dengan segala upaya serta dalam keadaan apapun. Ini harus kita garis bawahi ma'asyiral hadirin. Setiap perkataan, perbuatan atau keyakinan yang mengandung pelecehan terhadap Allah, pelecehan terhadap Rasulullah SAW, syiar agama Allah, ini harus kita hindari. Ya, barang siapa yang jatuh pada salah satu macam kekufuran tersebut, maka ia dihukumi kafir. Maka wajib baginya meninggalkan kekufuran tersebut dan segera masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Tidak bisa diganti dengan astaghfirullah, malah dosa. Karena dosanya syirik, dosanya kekufuran. Keluar dari agama Islam berarti cara masuknya harus kayak masuk Islam lagi, mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Istighfar sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak bermanfaat sama sekali. Ini adalah ijma' para ulama. Para ulama Islam menyepakati juga ijma' bahwa orang yang jatuh dalam kufur yang sharih itu maksudnya tidak mempunyai kemungkinan arti lain selain kufur. Jadi kata-katanya itu tidak ada kemungkinan lain kecuali kata-kata kufur. Tidak sedang sabkul lisan, tidak sedang terpeleset ya, dan tidak dalam keadaan dipaksa dengan ancaman bunuh, dipaksa ancamannya bunuh. Ya. Maka ia dihukumi kafir meski dia tidak mengetahui. Bahwa kata yang dia ucapkan menyebabkan kekufuran, meskipun dia tidak tahu, karena ketidaktahuannya dia nggak termasuk uzur ya. Meski dia dalam keadaan marah atau bercanda, meskipun dia tidak berniat untuk keluar dari agama Islam, tetap kena.
Maka ini harus ekstra hati-hati. Saya ulang ya, para ulama sepakat bahwa orang yang jatuh dalam kekufuran, dan kufurnya sorih, tidak dalam keadaan sabqul lisan, terpeleset, dan tidak dalam keadaan dipaksa dengan ancaman bunuh, maka ia dihukumi kafir meskipun dia tidak tahu bahwa kata tersebut menyebabkan kekufuran. Karena itu ini harus kita hati-hati gitu, ma'asyiral hadirin ya. Kita harus ekstra hati-hati, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang intinya tadi ada unsur pelecehan, cacian, makian terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap syariat agama Allah, Al-Quran, Nabi, malaikat dan lain sebagainya yang masuk kategori mu'azzam ya, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa menyebabkan kita tergelincir ya. Ini himbauan kita ingatkan kepada seluruh pemirsa ya, di rumah. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pencerahan, diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memiliki keyakinan-keyakinan yang benar, yang tepat sesuai dengan keyakinan Rasulullah SAW, sesuai dengan keyakinan para ulama salaf, termasuk kita juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, pengetahuan yang tepat ya, pengetahuan yang sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ya penjelasan terkait dengan a'dzamuz dzunub, dosa yang paling besar. Tadi sudah kita katakan bahwa dosa yang paling besar adalah dosa kufur. Di antaranya kekufuran adalah syirik. Dan kita sudah sampaikan tadi kufur ada 3 macam. Pertama qauli, fi'li dan i'tiqadi. Resikonya kalau kita tergelincir di dalam salah satu ini, maka kalau tergelincir berarti kita memastikan diri untuk abadi di neraka. Tapi kalau kita selamat dari hal ini, dapat dipastikan ketika kita meninggal dalam keadaan membawa iman, membawa keyakinan yang betul, tidak tergelincir dalam kesyirikan, kekufuran, berarti kita minimal terselamatkan dari keabadian masuk neraka. Ya. Dan kondisinya bagaimana orang-orang yang pelaku dosa? 2. Pertama, dimasukkan neraka, dibersihkan, ya, diazab sesuai dengan dosanya yang dia kerjakan, endingnya masih bisa masuk surga. Ini pembawa dosa besar, selain syirik tadi, selain kufur tadi. Atau langsung mendapatkan rahmat Allah. Bisa jadi dia mendapatkan rahmat Allah, dia tidak disiksa, bisa langsung masuk surga. Ini keuntungan. Makanya ini harus kita canangkan kepada diri kita. Pertama, amankan yang namanya dosa syirik dan dosa kufur. Ini sudah tahap pertama yang harus kita jaga. Kemudian kita berupaya semaksimal mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa jadi tidak mendapatkan azab kubur, mendapatkan siksa dulu, karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kalau iman ada sementara kita melakukan dosa, ya itu tadi. Selama dosa kita ini lagi yang perlu kita garis bawahi lagi, upayakan dosa kita dengan amal kita, lebih banyak amal kita. Itu yang paling penting ini. Amal kita, upayakan kebaikan kita bisa melampaui walaupun sedikit dari dosa kita. Anggapan dosanya 1000, amal kita 1001, itu sudah aman sudah. Ya, sudah aman. Timbangannya kan sudah menang. Meskipun 1 strip 1 on ibaratnya, kalau ditimbang berat itu sudah aman. Makanya kita upayakan keimanan dulu kita jaga, sudah oke, pas sesuai dengan syariat, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, ya. Kemudian kita upayakan antara kejelekan dengan kebaikan, ini harus lebih banyak kebaikan
Ya. Minimal dalam sehari kan kita bisa ngukur. Bisa ngukur. Kebaikan kita sama kejelekan kita, maksiat yang kita bisa ngukur. Apalagi ya minim kita tahu, oh ini masuk kategori dosa, ini masuk kategori berpahala. Makanya ini harus kita pahami betul bagaimana mensikapi kita punya waktu yang sedikit ini, hidup di dunia ini yang sedikit, kita harus pandai memilih, memprioritaskan, ya, memprioritaskan mana yang harus kita utamakan. Nomor satu, akidah kita jaga dulu, oke, kita lengkap sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, oke, baru kita nambah. Bagaimana menambah kebaikan-kebaikan supaya bisa mengungguli lebih banyak kebaikannya daripada maksiatnya, lebih banyak pahalanya daripada maksiatnya. Insya Allah kalau itu sudah terjadi pada diri kita, kita termasuk orang-orang yang sukses. Kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjaga keimanan kita, agar menjaga keimanan keluarga kita, agar menjaga keimanan tetangga saudara kita, ya. Ini mudah-mudahan Allah jaga keimanan kita semua. Kemudian Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk terus beribadah, menambah kebaikan-kebaikan, sehingga kebaikan ini akan mengungguli kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Mudah-mudahan sekelumit ini bisa kita jadikan sebagai pedoman buat kita bersama, dan mudah-mudahan berbarengan dengan turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian pemirsa, sampai jumpa pada episode berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.